BI. Kita ada di depan Museum BI nih guys. Halo guys, jadi karena Bank Indonesia ini lagi break dulu, jadi kita nyari minuman. Kita nyari minuman dulu guys. Nanti jam 1 balik lagi ke Bank Indonesia. Sekarang masih jam 12. Jadi kita nungguin dulu sambil minum-minum. Stay tune. Guys, jadi kita udah sampai di Museum BI dan baru dibuka gerbang. Pak Akbar nih, lihat ya Pak Akbar ya, kita panas-panasan Pak Akbar. Semoga nilainya nggak jelek ya. Pak panas banget Pak. Iya, semoga nilainya nggak jelek ya Pak. Kita udah perjuangan banget kesini, jadi tolong nilainya di plus-plusin. Amin. Penjara ya guys. Emang ini penjara? Enggak, bukan. Guys, jadi ini kayak jalur rempah-rempah yang diambil sama orang luar. Jadi kayak orang luar tuh masuk ke Indonesia buat ngambil rempah-rempahnya Indonesia. Ini ada contoh statunya atau kayak patungnya gitu, kayak biasanya ngambilnya dengan cara penaklukan atau juga nih proses pas pribuminya bikin rempah-rempah. Berapa contoh rempah-rempah yang dibikin sama pribumi kita. Ada lagi tuh di sini masih ada banyak banget. Jadi mitosnya dulu tuh pendobrakan jalur rempah-rempah itu dilakukan pada abad ke-17 dan perkumpulannya itu di Banten berkembang menjadi kota pelabuhan kosmopolitan. Ini ada beberapa orang-orang dalam Ini ada Anton. Tuh baca-baca gak lu? Alfonso de Albuquerque. Jadi intinya tuh sebenarnya udah pernah ada bank nih dibikin sama Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan pendirian Bataviasche. Terus karena bank ini sulit berkembang karena pengurusnya nggak paham akan perdagangan dan kegiatannya, akhirnya disaingin lah sama pejabat VOC. Terus habis itu dilanjutin sama Gubernur Jenderal berikutnya yaitu Mosel mendirikan Bank Koran pada 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank Van Liening sehingga menjadi Bank Koran and Bank Van Liening. Cikal bakal perbankannya ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Contoh mata uang daerah per daerah itu dulu beda. Jadi ini berdasarkan daerahnya dulu tuh mata uang itu beda-beda. Ada yang dari Aceh, mata uangnya punya masing-masing sendiri. Bukan mata uangnya sih, tapi lebih ke bentuk fisiknya itu beda-beda. Mata uangnya tetap rupiah. Selanjutnya kita beralih ke metamorfosa logo Bank Indonesia. Nah, dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan nih guys. Nih perubahan-perubahan 7 tahun sekali. Ini yang paling terakhir, terus ini yang paling pertama. Oke guys, jadi di sini tuh ada perkembangan atau perubahan kayak gedung-gedung atau struktur gedung BI-nya. Ini ada yang kayak gini, ini dari zaman-zaman Belanda sampai sekarang yang udah zaman modern atau reformasi tuh kayak gini. Ada artikel kantor bank Rasa Karbol di Batavia. Jadi intinya tuh karena ada perusahaan swasta di bidang perbankan, jadinya kegiatan Dejavash Bank itu jadi berkaitan erat dengan perdagangan hasil bumi. Jadi karena kegiatannya si bank ini makin banyak, jadi sekitar 80 tahun
dirasanya tuh udah nggak memadai lagi gitu kan. Jadi bangunan lama yang bekas rumah sakit akhirnya sirna dan digantikan dengan bangunan megah BI yang kita alami sekarang. Nah, di sini tuh ada lahirnya Bank Sentral pun lahir. Pada tahun 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia mulai berlaku menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan. Fungsinya Bank Sentral yang sebelumnya itu tidak memadai, jadi kini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Yang tadinya tuh Dejavas Bank itu yang tadinya berlakunya cuma di Jawa. Nah, sekarang kan diubah tuh jadi Bank Sentral tadi, jadi berlaku untuk nasional. Oke. Karena di sini tuh sebenarnya dulu ada pemberontakan uang di Bank Indonesia. Jadi itu dulu waktu 1958 itu karena ada pasokan ekspor karet, jadinya tuh pasokan uang tuh jadi bertambah, dan karena pasokan uangnya bertambah, inflasi tuh jadi bener-bener melonjak tinggi banget. Jadi kenapa jadinya ada pemberontakan gitu. Rupiah juga sempat terjun bebas loh guys. Rupiah itu menyusul krisis nilai tukar baht Thailand. Salah satu penyebabnya juga membuat rupiah itu juga makin terpuruk setelah adanya kerusuhan Mei 1998, setelah rupiah itu diperjualbelikan jadi 16.500 per dolar pada bulan Juni. Sebelum krisis $1 itu harganya tuh cuma 2.300, tapi pada akhir 1998 nilai rupiah juga mulai bergerak jadi stabil lagi sekitar 7.500 sampai 8.000. Nah, kita memasuki ke proses-proses gimana sih bisa-bisanya loh guys 16 bank ini ditutup. Jadi pertama itu dari 3 September 1997 sidang kabinet terbatas Ekuas Bank dan Prodis antara lain memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat. So, judulnya itu runtuh satu, runtuh semua. Nah, krisis nilai tukar pada tahun 1997 yaitu bergeser menjadi krisis perbankan. Jadi tuh Indonesia pasarnya pasar valuta asing, pasar modal tuh kayak panik-panik semua gitu. Nasabahnya memindahkannya ke bank yang dinilai lebih aman, mengalihkannya ke valuta asing. Penarikan besar-besaran ini menjadi menjebol kas. Jadi tuh kayak semuanya pada narik-narik banknya tuh kayak banyak-banyak banget. Jadi kan kasnya kan kayak jebol gitu. Nah, dan itu jadi krisisnya itu kayak gitu. Oke. Menuju Rahmatullah. Bego gak bisa. Kan tahun 1997 sampai 1998 itu dimulainya sistem clearing. Nah, kenapa sih dimulai sistem clearing ini? Supaya Bank Indonesia tuh bisa mengembangkan sistem pembayaran yang cepat, efisien, aman, dan andal. Nah, jadi diterapkanlah clearing lokal secara elektronik pada tahun 1998. Diterapkannya di wilayah clearing Jakarta dan disebut dengan Sistem Clearing Elektronik Jakarta atau SKEJ. Itu tempatnya sejarah-sejarahnya Bank Syariah dimulai, terus apa aja yang ada di dalam Bank Syariah kayak Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Syariah. Sudah masuk. Emang perbedaan bank syariah sama bank biasa apa sih? Nah, kalau Bank Syariah itu kayak dia peraturannya lebih ke Islami banget ya. Kayak nggak ada, ya kayak nggak ada apa sih raba ya, Nggak ada riba. nggak ada riba, terus juga Implementasi zakat. Iya, implementasi zakat sama yang dibagi-baginya tuh rata gitu, bukan milik Allah gitu pokoknya. Itu bapak aku guys. Bapak aku lagi nyetir nggak ajak-ajak. Ini ruang direksi guys. Meja bundar. Bukan anjir. Kata meja bundar kok nggak bundar? Gimana nih? Ini yang paling apa? Banyak yang paling akhir-akhir ini. Please.
can't sleep at night.